Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat malam dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa, dan saudara yang ada di Malaysia dan dimanapun saudara berada. Senang sekali kembali menjumpai saudara pada saat ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus nantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan baik, sehat selalu, puji Tuhan. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan kasih dan karunia, Bapa yang kami muliakan dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini, sehingga kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas dan tanggung jawab kami serta aktivitas kami. Itu semua karena berkat pertolongan Tuhan. Pada saat ini kami kembali rindu ya Tuhan untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, urapi kami dan jamah hati kami sehingga kami boleh memahami maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Baik saudara, kita akan membaca bersama di dalam Wahyu 2 ayat yang ke-8 sampai yang ke-9. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Puji Tuhan. Saudara, dalam Wahyu pasal 2 dan 3 merupakan pesan-pesan pastoral dari Tuhan Yesus untuk 7 jemaat yang ada di Asia Kecil. Salah satu pesan tersebut ditujukan kepada jemaat di Smyrna yang pada waktu itu mengalami aniaya karena iman mereka. Tuhan Yesus memberikan pesan ini untuk menghibur dan menguatkan mereka, tetapi juga mendorong mereka untuk tetap setia mengikut Yesus. Sebelum jemaat di Smyrna menerima pesan ini, mereka sudah setia kepada Yesus, walaupun mereka harus menghadapi penganiayaan. Melalui surat ini, Tuhan ingin agar mereka melanjutkan kesetiaan mereka sampai akhir hidup mereka. Tentu saja ini bukanlah perkara yang gampang untuk dilakukan. Kata setia memiliki dua pengertian, yaitu pertama, mereka tetap mengikut Yesus, tidak berubah dan taat pada firman Tuhan. Yang kedua, mereka dapat dipercaya. Maksudnya, selama menghadapi penganiayaan, mereka didapati Tuhan sebagai orang-orang yang dapat dipercayai dalam hal komitmen, kesungguhan, pengabdian, dan sebagainya. Dan Allah menghendaki agar mereka terus-menerus dapat orang yang dapat dipercayai hingga akhir hayat. Dua pengertian ini saling melengkapi, yaitu Tuhan Yesus menghendaki agar mereka menjadi orang-orang yang dapat dipercayai di dalam seluruh aspek kehidupan mereka, termasuk dalam kesetiaan kita kepada Kristus. Tuhan pun meminta hal yang sama terhadap diri kita, saudara. Ia menghendaki agar kita tetap setia kepada Yesus walaupun kita menghadapi berbagai macam masalah. Masalah bisa membuat iman kita goncang, bahkan kita pun menjumpai bahwa ada orang-orang yang meninggalkan Tuhan karena berbagai masalah yang mereka hadapi. Tuhan menghendaki agar kita tetap setia mengikut Tuhan, walaupun kita harus menghadapi berbagai macam masalah. Mengapa kita harus setia sampai akhir, saudara? Yang pertama, karena Tuhan Yesus adalah Allah yang kekal. Salah satu nama yang Yesus perkenalkan untuk dirinya, yang awal dan yang akhir. Nama ini mengandung makna kekekalan Yesus Kristus, bahwa ia ada sebelum segala sesuatu ada, dan ia tetap ada walaupun segala sesuatu berakhir. Pengertian lainnya adalah ia yang telah mengawali segala sesuatu, dan ia pula yang mengakhiri segala sesuatu. Dengan kata lain, kita diminta oleh Tuhan Yesus untuk setia pada dirinya yang adalah Allah itu sendiri. Jika kita melihat lagi perintah Allah di dalam Alkitab, maka kita menemukan bahwa Allah menghendaki agar semua umatnya memiliki komitmen hanya kepada Allah. Namun, kejatuhan manusia ke dalam dosa telah merusakkannya. Kita berkomitmen untuk setia kepada Allah karena Dialah yang menguasai hidup kita. Dialah yang mengatur seluruh hidup kita. Karena itu, hidup kita bergantung sepenuhnya pada Allah.
Yang kedua adalah karena Tuhan Yesus adalah penyelamat kita. Nama lain yang Yesus perkenalkan adalah yang telah mati dan hidup kembali. Nama ini membawa kita pada kisah kayu salib. Pengorbanan Yesus di kayu salib membuktikan kasih dan kesetiaan Allah bagi kita, sehingga Ia mengorbankan anaknya yang tunggal untuk menebus kita. Jika Allah telah setia kepada kita, bahkan apakah kita tidak mau setia kepadanya? Dengan kata lain, setia bukanlah sesuatu yang menjadi pilihan, tetapi panggilan kita, saudara. Setia bukanlah sesuatu yang dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Jalan yang memang harus kita tempuh. Apakah yang Yesus lakukan ketika kita taat untuk setia kepadanya? Perhatikan ayat yang ke-9, saudara. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka. Melalui ayat ini, Tuhan Yesus menyatakan bahwa Ia tahu semua pergumulan dan penderitaan yang kita alami. Ini menjadi penghiburan bagi kita bahwa Allah mengerti dan mengetahui pergumulan yang kita hadapi, saudara. Pernyataan ini pun bukanlah basa-basi, karena Ia sendiri pernah mengalami penderitaan yang amat sangat besar. Ia pernah mengalami beban yang sangat berat. Ia pernah ditinggalkan. Ia pernah merasakan beratnya beban yang harus dipikul. Karena itu, Ia mengerti dengan jelas beban dan perasaan kita tentang pergumulan yang kita hadapi. Selain Tuhan Yesus tahu, Ia pun hadir di dalam segala pergumulan kita. Pernyataan Yesus yang awal dan yang akhir menyatakan bahwa Ia hadir sejak awal pergumulan kita dan Ia akan tetap menyertai kita ketika pergumulan itu berakhir. Hal itu berarti Yesus bukan hanya tahu, tapi Ia pun hadir di setiap pergumulan yang kita hadapi. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Ajar kami ya Tuhan untuk senantiasa untuk tetap setia sampai akhir. Meskipun banyak tantangan dan hambatan dalam dunia ini, namun kami mau berkomitmen untuk tetap setia mengiring Tuhan sampai selamanya. Berikan kami kekuatan ya Tuhan, dan bawa kami semakin tekun dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami. Dan saat ini kami berdoa bagi saudara kami semua yang mendengar program ini di Indonesia dan dimanapun mereka berada, yang saat ini sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang hidup dalam tekanan, kesulitan, persoalan, mari Tuhan berkati mereka, pulihkan hidup mereka. Tuhan berkati mereka dalam kehidupan rumah tangga, dalam pekerjaan, bisnis, pendidikan, dan apapun yang dikerjakan. Kami berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam ikatan dosa, mari Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa bagi bangsa kami Indonesia saat ini menghadapi pandemi dan permasalahan yang ada, mari Tuhan berikan belas kasihan Tuhan. Pulihkan bangsa kami Tuhan, berkati negeri kami Indonesia. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa, saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati. Mari saudara kita tetap semangat di dalam Tuhan. Jangan berputus asa, tetap berdoa. Bersukacita senantiasa sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.